Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menyimpulkan makalah kami, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum fasya, li'an, zaihar, dan ila. Yang pertama yaitu tentang fasya. Fasya adalah rusaknya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tersebut meliputi sebab-sebab yang merusak pernikahan dan sebab-sebab yang menghalangi tujuan pernikahan. Nah, di sini ada sebab-sebab yang merusak pernikahan, seperti setelah menikah ternyata diketahui bahwa istri adalah mahramnya. Yang kedua, salah seorang di antara suami dan istri keluar dari Islam. Yang ketiga yaitu pada mulanya suami istri sama-sama musyrik, kemudian istrinya masuk Islam sementara suaminya tetap musyrik dan sebaliknya. Yang selanjutnya sebab-sebab yang menghalangi tujuan pernikahan. Yang pertama, adanya penipuan dalam pernikahan. Contohnya seperti sebelum akad suami mengaku sebagai orang yang baik, setelah akad ternyata dia orang yang jahat. Selanjutnya li'an. Li'an adalah sumpah suami sebanyak 4 kali yang menuduh istrinya telah berbuat zina, yang mana pada sumpah kelima ia mengucapkan laknat Allah atasku sekiranya aku berdusta dalam tuduhanku. Sebaliknya istri dapat menolak tuduhan itu tidak benar. Kemudian istri mengucapkan pada sumpah kelima, laknat Allah atas diriku sekiranya tuduhan itu benar. Apabila seorang menuduh orang lain berzina sedangkan saksi tidak cukup ada, maka orang itu akan dikenai dera sebanyak 80 kali. Akan tetapi jika yang menuduh adalah suaminya sendiri, maka suaminya dapat memilih dua hal, yaitu didera cambuk 80 kali atau milian istrinya. Allah berfirman dalam surah An-Nur 6-7 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada saksi-saksi lain mereka sendiri, maka persaksian itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Yang selanjutnya itu zaihar. Zaihar adalah perkataan suami yang mengatakan bahwa istrinya menyerupai ibunya sehingga istrinya menjadi satu haram atas dirinya. Contohnya perkataannya yaitu, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Apabila seorang laki-laki mengatakan demikian, itu tidak diteruskan kepada talak, maka ia wajib membayar kafarat dan haram bercampur dengan istrinya sampai ia telah membayar kafaratnya. Sungguhnya Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 2 yang artinya, orang-orang yang menzahirkan istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istri mereka, itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, yang ini selanjutnya denda kafarat zihar adalah, yang pertama membawa hamba saya, yang kedua puasa di 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang miskin, setiap orang 1/4 fitrah 3/4 liter. Yang seterusnya yaitu ila. Ila adalah sumpah yang tidak mencampuri istrinya dalam masa 4 bulan atau tidak menyebut masanya. Ila merupakan tradisi orang-orang jahiliyah Arab dengan maksud untuk menyakiti istrinya dengan cara tidak menggauli dan membiarkan istrinya menderita berkepanjangan tanpa ada kepastian apakah bercerai atau tidak. Tapi setelah Islam datang, maka tradisi tersebut dihapuskan dengan cara membatasi waktu ila paling lama 4 bulan.
Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 226 sampai 227 yang artinya kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazm bertatap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yang selanjutnya rukun dan syarat fasah, li'an, zaihar, dan illa. Yang pertama fasah. Fasah dalam pernikahan mengandung pengertian membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan mengingat antara suami istri. Fasah bisa disebabkan adanya suatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah berlangsung, atau disebabkan adanya suatu yang menyebabkan tergantungnya ikatan perkawinan. Contohnya seperti fasah disebabkan adanya suatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah sedang berlangsung. Contohnya seperti setelah akad nikah berlangsung ternyata isinya saudara satu susuan. Yang selanjutnya itu li'an. Suami tidak jatuh li'an apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak laki-laki lain yang mempunyai ikatan pernikahan, bukan suaminya. Yang seterusnya, istri tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Yang selanjutnya yaitu zaihar. Rukun zaihar adalah sebagian berikut suami istri mereka yang diserupakan dan lafaz zihar oleh adat jahiliyah. Zihar dimaksudkan sebagai talak. Lantas Islam menghapus hukum tersebut dan menggantikannya dengan membayar kafarat. Adapun hukum dari zihar diantaranya yaitu yang pertama, hikmah sebagai hukuman, bahwa karena dia kewajiban atas dirinya sendiri, seorang tidak berlaku pada orang lain dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum dan kewajiban. Yang kedua, hikmah kafarat, bahwa ada dua saksi yaitu berupa harta benda. Hikmah di atas sesungguhnya bermaksud untuk mengingatkan dan mendidik, membuat orang berpikir ulang ketika akan melakukan dan agar tidak melakukannya lagi. Selanjutnya itu illa, syarat-syarat dan rukun illa. Yang pertama al-halif, orang yang bersumpah. Syaratnya adalah setiap suami yang sah hukumnya talaknya yang bakal balik. Yang kedua al-mahluf bihi, yang dijadikan sumpah, yaitu nama Allah Ta'ala yang sifat-sifatnya yang mulia. Yang ketiga al-mahluf alaih, cek sumpah, yaitu jima, seperti perkataan di mana Allah, saya tidak akan menjimakmu, tidak akan menyentuhmu dan lain-lain. Yang selanjutnya keempat, mudah tanggung jawab, yaitu masa bersumpah menurut jumhur lebih dari 4 bulan, sedangkan menurut Hanafiyah 4 bulan atau lebih. Yang selanjutnya proses hukumnya, yang kalau yang fasya adanya catatan dan akad nikah itu sendiri.